warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Eka Nurwahyuni Rame, calon guru penggerak dari SMA Negeri 1 Luwuk, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Lian, guru bahasa Indonesia dari SMA Negeri 1 Luwuk. Assalamualaikum Ibu Lian, apa kabarnya Ibu hari ini? Waalaikumsalam Ibu, kabar saya baik. Ibu Lian, alhamdulillah ya kalau baik. Hari ini kita adakan percakapan praobservasi ya Bu. Setelah itu saya akan melihat proses pembelajarannya Ibu Lian di dalam kelas atau biasa kita sebut dengan supervisi kelas. Adapun tujuan diadakannya supervisi untuk mengetahui dan juga mengevaluasi pembelajarannya Ibu Lian, dan kenapa kita lakukan praobservasi sebelumnya agar Ibu Lian lebih siap lagi sebagai persiapan awal. Ibu Lian lebih siap lagi, Ibu Lian lebih percaya diri lagi dalam melakukan pembelajaran nantinya, sehingga Ibu Lian akan memberikan pengalaman belajar yang terbaik untuk peserta didiknya. Adapun pertanyaan, mungkin ada beberapa pertanyaan yang nantinya akan saya berikan kepada Ibu Lian. Kemudian pertanyaan pertamanya nih Bu, kira-kira apa sih tujuan dari pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti? Ya, tujuan pembelajaran yang saya rancang ada dua. Yang pertama, peserta didik mampu menganalisa struktur cerita yang akan diuraikan dalam bentuk puisi. Dan yang kedua, peserta didik mampu menuliskan puisi sesuai dengan diksi yang dirancang. Baik, berdasarkan yang saya dengar tadi, berarti ada dua tujuan pembelajaran. Iya, betul sekali. Jadi dua tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai. Kemudian sekarang yang ingin saya tanyakan selanjutnya yaitu bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai? Ya, untuk area pengembangan yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran terletak pada dua aspek. Yang pertama aspek pengetahuan dan yang kedua aspek keterampilan. Untuk aspek pengetahuan, siswa menguraikan poin-poin penting cerita sesuai dengan analisa struktur. Sedangkan untuk aspek keterampilan, siswa menuliskan puisi sesuai dengan diksi yang berkaitan dengan isi cerita. Baik, jadi area pengembangan yang ingin Ibu capai ada dua Ya, lingkupnya ya. Ada dua. Yang pertama yaitu lingkup pengetahuan dan yang kedua yaitu lingkup keterampilan. Ya Bu Lian ya. Jadi itu semua kedua lingkup tersebut yang harus dicapai oleh siswa ya. Kemudian yang ingin saya dengarkan selanjutnya yaitu bagaimana rancangan pembelajaran yang Ibu akan terapkan nantinya di dalam kelas. Mungkin dari segi strategi pembelajaran, model pembelajaran ataupun metode pembelajarannya. Ya, untuk strategi pembelajaran yang akan saya gunakan di dalam kelas itu pembelajaran berdiferensiasi, yakni diferensiasi proses. Baik. Pada saat proses pembelajaran, siswa terlebih dahulu menganalisa struktur ceritanya masing-masing, hingga menetapkan diksi-diksi yang sesuai dengan isi ceritanya. Setelah itu, saya memberikan kebebasan bagi para siswa sebelum lanjut menulis puisi agar dapat mengerjakannya secara individu ataupun berkelompok. Tentu hal ini dapat melatih mereka mengolah kemampuan mereka untuk memilih atau mengembangkan diksi-diksi yang mereka telah tetapkan sebelumnya yang nantinya akan dituangkan dalam larik-larik puisi. Untuk model pembelajaran ada dua. Yang pertama project based learning yang saya integrasikan dengan social emotional learning. Sedangkan metode pembelajaran Ibu di sini ada tiga yang saya gunakan. Yang pertama pengerjaan individu atau kelompok, kemudian yang kedua tanya jawab, dan yang ketiga penugasan. Baik. Jadi itu tadi metodenya Bu ya. Iya, betul. Jadi yang bisa saya tangkap tadi dari penjelasannya Ibu, rencana yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas yaitu menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi terkhusus pada diferensiasi proses Ibu ya. Kemudian menggunakan model pembelajaran project based learning yang nantinya diintegrasikan dengan keterampilan sosial emosional. Kemudian yang terakhir metode pembelajarannya itu pengerjaan individu atau kelompok, tanya jawab dan juga penugasan. Betul, oke baik. Nah sekarang bagaimana dengan media pembelajaran yang ingin Ibu terapkan nantinya? Oke, untuk media pembelajaran yang akan saya gunakan di dalam pembelajaran nantinya ada dua Ibu. Yang pertama PowerPoint yang berisi cakupan materi tentang langkah-langkah menulis puisi. Kemudian PPT ini nanti saya akan sebar ke pegawai mereka masing-masing
Kemudian yang kedua itu lembar kerja atau LKPD yang nantinya mereka akan isi, baik secara individu ataupun berkelompok. Baik. Dari semua rancangan tersebut, kira-kira kapan Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran? Apakah harinya, hari apa, terus jamnya jam berapa, dan untuk kelas berapa? Ya, untuk waktu pelaksanaannya saya rencanakan di hari Sabtu. Pada hari Sabtu, kemudian mulai pukul 11.15 sampai 14.00 WITA di kelas 11A. Baik. Jadi nanti hari Sabtu ya Bu? Iya, Di kelas 11A. Pada pukul 11.15 sampai dengan 14.00 waktu Indonesia Tengah, saya akan mengunjungi kelasnya Ibu Lian untuk melakukan supervisi kelas. Kemudian saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelasnya Ibu Lian. Iya, dengan senang hati. Baik, nah sekarang setelah kita melakukan kegiatan observasi nantinya yang terkait dengan pembelajaran, mungkin nanti kita akan adakan percakapan pasca observasi ya Bu ya. Nanti juga yang terakhir itu percakapannya mungkin akan didampingi oleh pengajar cantik. Jadi siap-siapkan diri. Kemudian untuk yang terakhir Ibu Lian, sebelum kita akhiri, kira-kira apakah yang bisa Ibu Lian dapatkan dari proses diskusi kita kali ini? Ya, secara pribadi tentu saya sangat berterima kasih dalam diskusi kita yang terjalin. Begitu banyak informasi yang saya dapatkan, terkhusus dalam persiapan pembelajaran berdiferensiasi, dalam mempersiapkan model-model pembelajaran yang sesuai, kemudian yang nantinya kita padupadankan dengan metode dan media-media yang sesuai dengan pembelajaran dan diskusi. Baik, Ibu Lian, terima kasih banyak Ibu Lian ya atas waktunya, atas kesediaannya Ibu Lian untuk melakukan diskusi, bincang-bincang dengan saya di sesi praobservasi ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas nantinya pada hari Sabtu depan ya Bu ya? Iya, betul sekali, hari Sabtu. Iya. Demikian percakapan kita hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan juga pasca observasi kelas. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Iya Ibu, terima Lian. kasih juga. Berdiri. Beri salam. Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, selamat siang semuanya. Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti biasa dengarkan namanya masing-masing. Amalia, hadir. Andrita, hadir. Arifin Samratudang, Hadir. Aulia, hadir. Cinta, hadir. Wadia, hadir. Mina, hadir. Jestri, Zihan, hadir. Jirandi, Hadir. Joata, Keira, Marcelina, Media, Muhammad Sakti, Muhammad Aditya, Hadir. Rehan, Hadir. Nabila, Nadia, Nikomang, Alfa, Manandini, Nurbaiti, Nurmala, Putri, Retno, Sabil, Hadir. Sarah, Sasa, Safira, Cesar, Suci, Tasya, Waode, Yuna, Karen. Oke, pada saat ini kita kembali melanjutkan proses pembelajaran kita terkait materi puisi. Tetapi sebelum masuk dalam kegiatan inti pembelajaran, ada baiknya kita melihat di sekeliling kalian. Kalau misalkan ada sampah atau situasinya kurang rapi, boleh dirapikan. Jadi perhatikan di sekelilingnya dulu. Yang ada di dalam lorong ini coba perhatikan. Kalau ada sampah dibersihkan. Jadi pastikan situasi kalian siap untuk memulai pembelajaran. Sudah? Sekitarnya di bawah meja mungkin bersih. Oke.
meja mana yang membuat kalian lebih rileks pada saat belajar. Kemudian yang kedua Ibu harap silakan tutup matanya masing-masing. Tutup mata semua. Ayo, tutup matanya masing-masing. Tutup. Kemudian bayangkan situasi yang rileks. Kamu siap untuk memulai pembelajaran hari ini. Buang energi-energi negatif. Tarik nafasnya dalam-dalam. Hembuskan. Sekali lagi. Tarik nafas Destri. Tarik nafasnya dalam-dalam. Hembuskan. Bayangkan bahwa pada saat ini kamu sudah siap untuk memulai pembelajaran. Kamu melupakan, meninggalkan dulu energi-energi negatif, mungkin beban-beban sebelumnya yang kamu bawa sebelum mengikuti proses pembelajaran. Ya, sudah lebih rileks dibanding tadi. Ya, kamu sampai tidur. Rileks. Sudah, kalau sudah silakan dibuka matanya. Oke, tampilkan senyum yang baik di mukanya kalian semua. Tersenyum satu sama lain. Oke. Nah, pada hari ini, jadi pada pertemuan kita hari ini, kita akan belajar menulis puisi. Nah, Ibu rasa kalau kegiatan pembelajaran menulis dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya kalian sudah pernah menemukan yang namanya kegiatan menulis. Banyak menulis cerpen, menulis teks observasi, menulis teks anekdot dan beragam teks-teks yang lain. Untuk kalian kelas 11 pada pertemuan kali ini adalah menulis puisi. Jadi ada dua tujuan pembelajaran yang mau kita capai. Yang pertama, nanti kalian sebagai siswa akan menganalisa cerita masing-masing. Boleh dari pengalaman pribadi, boleh dari pengalaman teman hidupnya kalian, boleh dari cerita internet. Itu yang pertama. Jadi dianalisa dulu, dicari tahu dulu isi ceritanya tentang apa. Kemudian yang kedua, setelah kalian berhasil menganalisa ceritanya masing-masing, kalian belajar membuat diksi. Ada yang masih ingat diksi apa? Diksi. Pilihan? Bagus. Jadi belajar membuat kata kunci, diksi-diksi yang mau digunakan dalam puisi. Setelah itu nanti disatukan dalam lari-lari puisi. Jadi ada dua tujuan pembelajaran ya. Pertama menganalisa struktur cerita, dan yang kedua membuat diksi yang dimasukkan ke dalam lari-lari puisi. Oke, pada pertemuan yang lalu Ibu sudah mengirimkan materi hari ini. Persiapan kita boleh dibuka di gawainya masing-masing, di handphonenya masing-masing. Materi menulis puisi. Jadi ada dua tujuan pembelajaran yang mau kita capai. Yang pertama, nanti kalian sebagai siswa akan menganalisa cerita masing-masing. Boleh dari pengalaman pribadi, boleh dari pengalaman teman hidupnya kalian, boleh dari cerita internet. Itu yang pertama. Jadi dianalisa dulu, dicari tahu dulu isi ceritanya tentang apa. Kemudian yang kedua, setelah kalian berhasil menganalisa ceritanya masing-masing, kalian belajar membuat diksi. Ada yang masih ingat diksi apa? Diksi. Pilihan? Bagus. Jadi belajar membuat kata kunci, diksi-diksi yang mau digunakan dalam puisi. Setelah itu nanti disatukan dalam lari-lari puisi. Jadi ada dua tujuan pembelajaran ya. Pertama menganalisa struktur cerita, dan yang kedua membuat diksi yang dimasukkan ke dalam lari-lari puisi. Oke, pada pertemuan yang lalu Ibu sudah mengirimkan materi hari ini. Persiapan kita boleh dibuka di gawainya masing-masing, di handphonenya masing-masing. Materi tentang menulis puisi. Di mana? Apakah datang dari cerita pribadi saya, ataukah datang dari cerita teman hidup saya, ataukah datang dari cerita yang saya dapat di internet? Jadi dicari dulu sebenarnya. Karena kalau tidak mendapat ide, tidak punya ide, kesulitan akan menulis. Memang terlihat di cerita. Jadi kalau ada yang kosong, kamu merasa tidak ada jawabannya, kosongkan saja. Daripada kamu terlalu lama di situ berputar-putar, isi sesuai dengan isi cerita yang kamu dapatkan. Setelah itu geser ke bawah, simpulkan ceritanya. Kalau contohnya Ibu tadi kan si Kesia mengalami, Kesia merasa sedih karena perkataan orang tuanya yang sering menyakiti hatinya. Itu kesimpulan. Kata kunci masukkan, kemudian diksi ini. Begini format penulisannya, sama dengan boleh lihat kamu ya yang ceritanya dari internet, cari-cari diksi dari internet boleh.
ceritanya, memuji aksinya, memuji perilakunya. Mulai menulis. Ya, dalam proses menulis puisi, nanti ketika sudah jadi puisinya atau sudah ada perencanaan mau diberi judul apa, boleh sambil ditanyakan ke ibu. Ini boleh saya masukkan ke dalam atau tidak? John, lihat diksi. Diksi itu dia tulis murid. Tidak ada bahasa diksinya.
yang kita pelajari adalah kegiatan masih ingat tadi langkah-langkah menulis puisi yang diberikan? Oke, yang pertama mencari, kemudian yang kedua menganalisa struktur cerita, kemudian mencari menyimpulkan kata kunci dan mencari diksi. Oke, sampai ke koreksi nanti yang akan kita sudah lakukan sembari kalian menulis. Nah, bisa kita simpulkan dalam kegiatan hari ini adalah pembelajaran menulis puisi, di mana ada langkah-langkah yang perlu kita perhatikan, mulai dari mencari inspirasi sampai mengoreksi karya-karya yang sudah selesai. Itu kegiatan pembelajaran hari ini. Untuk minggu depan, perhatikan kegiatan pembelajaran minggu depan yang kita rencanakan adalah membaca puisi. Jadi, karya yang sudah kalian buat itu yang akan kita latih proses membacanya. Baik dari segi nada, kemudian bagaimana kita mengatur rima pada saat membaca, kemudian volume suara yang kita keluarkan, itu dilatih minggu depan pada saat proses membaca puisi. Jadi hari ini sudah selesai kegiatan menulis. Minggu depan kita lanjut dengan kegiatan membaca puisi. Oke, sebelum Ibu akhiri, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup jelas? Ada informasi pengetahuan yang kamu dapatkan hari ini? Jadi demikianlah belajar. Terima kasih banyak atas kemauan kalian, usaha kalian dalam menulis. Kita bertemu minggu depan. Sebelum disiapkan, tolong sudah biasa kamu sempat tulis dulu. Satu orang berani. Yang lain sudah boleh berkemas. percakapan atau pertemuan pasca observasi untuk melihat area pengembangan yang telah kita cermati bersama di bagian observasi. Selamat pagi Ibu Ian. Apa kabarnya hari ini? Dalam keadaan baik. Alhamdulillah kalau baik ya Ibu Ian ya. Jadi kemarin kan kita sudah melakukan observasi. Nah, di observasi tersebut boleh Ibu kembali utarakan apa saja tujuan pembelajaran yang dilakukan di saat observasi? Jadi terima kasih pada saat observasi yang berlangsung Sabtu kemarin kegiatan pembelajaran yang saya laksanakan di kelas itu berkaitan dengan menulis puisi berdasarkan cerita. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang dicapai dalam proses pembelajaran tersebut ada dua. Yang pertama, peserta didik mampu menganalisa struktur cerita yang akan diuraikan dalam bentuk puisi. Kemudian yang kedua,
peserta didik mampu menuliskan puisi sesuai dengan visi yang telah dirancang sebelumnya. Jadi ada dua tujuan pembelajaran yang saya terapkan dalam menulis puisi, menyusunnya melalui diksi-diksi yang ya, Oke. Yang kemarin kita sudah bicarakan bahwa area pengembangan yang ingin Ibu Lian fokuskan adalah pada area pengembangan pengetahuan dan juga keterampilan ya. Nah, dalam melakukan pembelajaran di kelas, apakah Ibu Lian mengalami kendala-kendala yang berarti? Ya, berbicara tentang kendala yang ada kaitannya dengan area pengembangan. Jadi mengingat kembali area pengembangan yang saya rencanakan untuk dicapai sesuai dalam kelas itu berkaitan dengan area pengembangan pengetahuan dan keterampilan. Kalau berbicara tentang keterampilan, saya rasa cukup secara sebagai guru maternya, saya merasa sudah cukup tercapai kemampuan siswa menulis puisi. Tapi yang menjadi kendala di sini justru di bagian area pengetahuan, karena pada saat itu cerita-cerita yang saya sajikan ketika saya evaluasi kembali dan mencari informasi lebih lanjut berkaitan dengan kegiatan pembelajaran diferensiasi, saya menemukan bahwa ternyata cerita-cerita yang disajikan itu boleh dilakukan dalam bentuk diferensiasi konten ya, yang mana dikaitkan dengan profil siswa. Jadi ketika siswa itu minatnya lebih ke tampilan audio, tampilan visual, berarti cerita-cerita yang mereka baca justru bisa mereka nonton untuk disajikan dalam bentuk puisi. Kemudian bisa juga dalam bentuk audio, mereka mendengarkan cerita, dan audio visual atau menonton cerita tersebut dalam bentuk video. Nah, di situ kendalanya karena saya pada saat itu hanya menyajikan konten dari segi cerita. Jadi mereka hanya membaca cerita sendiri ataupun cerita temannya orang lain, dan tidak ada tampilan audio maupun visual. Jadi itu sebenarnya kendala saya dalam memilah profil siswa untuk diterapkan sesuai. Jadi itu adalah kendala ya. Kira-kira dalam mengatasi kendala ini apa yang akan Ibu Lian lakukan untuk pembelajaran selanjutnya? Tentu ketika saya sudah mengetahui bahwa itu menjadi kendala yang berarti kurang dari saya sebagai guru mapel, itu ada proses rencana pembelajaran lebih lanjut. Jadi ketika ada pertemuan yang berkaitan dengan kegiatan menulis ataupun yang membutuhkan dengan konten-konten penyajian materi, tentu saya harus belajar untuk menyajikan materi tersebut sesuai dengan profil siswa. Bagaimana dengan kemampuan sosial emosional? Apakah ada yang ditingkatkan atau Ibu Lian sudah merasa hal tersebut sudah cukup untuk dipraktekkan di kelas? Ya, kalau kemampuan sosial emosional, karena waktu itu penerapan di kelas, sebenarnya saya juga baru searching ini tentang kemampuan emosional, saya baru belajar. Jadi jujur pada saat itu saya terapkan ya sebatas tahu apa mindfulness, jadi menciptakan situasi yang relax dalam kelas. Mungkin sama dengan konten-konten yang saya sebutkan sebelumnya, tentu saya harus lebih banyak referensi tentang sosial emosional apa yang perlu diterapkan di dalam kelas. Jadi perlu terus dilatih ya. Betul-betul sekali. Ya. Oke, jadi yang saya bisa tangkap adalah dari tujuan pembelajarannya kemarin kan yang sudah kita observasi, kemudian ingin memfokuskan pada kemampuan menulis dan kemampuan memiliki dengan struktur dan sebagainya. Kemudian area yang ingin dikembangkan adalah area pengetahuan dan keterampilan. Namun untuk area keterampilan itu sudah bulan sama seperti itu ya. Dari pengetahuan sendiri perlu ditingkatkan lagi untuk pembelajaran berdiferensiasinya yang disesuaikan dengan profil belajar peserta didik. Ada yang visual, terus audio visual, dan juga kontennya yang seperti itu sebenarnya. Nah, selanjutnya kira-kira kapan akan Ibu Lian realisasikan untuk melakukan pembelajaran yang sesuai dengan profil belajar peserta didik? Ya, kalau realisasinya tentu akan direncanakan dalam pertemuan pembelajaran yang akan datang, khusus ketika materi yang
pembelajaran selanjutnya berlangsung, merasa sudah mengetahui pembelajaran itu dan evaluasi pembelajaran. Jadi ukuran keberhasilannya pembelajaran berikutnya bahwa telah terlaksana ya, telah terlaksana pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan profil. Terus kira-kira siapa saja yang bisa mendukung atau mungkin ada sumber-sumber yang mendukung untuk terlaksananya pembelajaran berdiferensiasi tersebut. Sumber-sumber yang Itu atau boleh dari kepala sekolah, dokumen kepala sekolah. jadi kalau pendukung ya saat ini pun justru saya sangat berterima kasih diajak dalam kegiatan ini observasi, karena dari STK khusus saya banyak belajar tentang bagaimana proses untuk mengenal para siswa dan proses pembelajarannya, karena mungkin serumpun juga ya. Jadi pendukung itu sebenarnya datang dari orang-orang yang kita ajak untuk bertukar pikiran sesuai dengan apa yang kita ajarkan. Tidak terlepas juga dari Pak Kepala Sekolah, dari kalau ada hal-hal yang memang perlu ditanyakan kepada beliau dan pasti kita bisa bertanya. Jadi pendukung itu ada di sekolah. Kalau sumber-sumber lain bisa dari internet, belajar sekarang sudah banyak. Jadi tentu harus ada kemauan dari saya secara pribadi diri sendiri untuk meningkatkan lebih baik lagi. Nah, terima kasih banyak Ibu Adam sudah mau menyempatkan waktunya diskusi tentang bagaimana proses belajar di dalam kelas. Semoga nanti kedepannya Ibu Dian bisa mengimplementasikan dan merealisasikan apa yang sudah Ibu Dian canangkan tadi bersama dengan kita di sini, dan saya doakan semoga lancar ya. Terima kasih banyak atas pendapatnya. Nah, sekarang kita mendengarkan dulu ini dari Bapak pengajar praktik, ada Bapak Guril di sini bersama kita. Mungkin ada sedikit yang ingin dievaluasi Pak Guril. Terima kasih untuk yang melalui pelaksanaan praktek. Kita satu hal yang berkaitan dengan tidak lanjut kita kapan waktu Spesifiknya Itu berkaitan dengan kelas yang diobservasi. Ada katanya berarti ketemu di hari Sabtu depan. pada pembelajaran berikutnya hari Sabtu depan. Jadi sudah mulai dilaksanakan tadi yang sudah Ibu rencanakan ya, Bu. Oke, ya. Terima kasih banyak Pak. Nah, demikianlah percakapan pasca observasi saya bersama dengan Bu Dian, Guru Bahasa Indonesia dari SMA Negeri 1 Luhur, dan Bapak Guril Ahmad sebagai pengajar praktik dari Bapak. Nah, mohon maafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.